Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Walaupun kita BDR, kita semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu belajar dengan giat. Kembali lagi bersama Pak Nang. Insya Allah Pak Nang hari ini akan menyampaikan materi di pertemuan ke-13 dengan judul Kisah Teladan Sahabat Nabi. Teman-temanku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kepada kita dalam belajar. Silahkan anak-anakku sekalian dipersiapkan, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oh iya, teman-temanku sekalian, Bapak sekarang mau nanya sama kalian, apakah kalian di rumah memiliki sahabat? Ayo, apakah kalian memiliki sahabat itu satu orang? Apakah 2 orang? Atau 3 orang? Bahkan lebih? Bapak yakin kalian memiliki sahabat lebih dari 3. Kemudian sahabat itu apa sih? Sahabat itu adalah orang yang dekat dengan kita dan orang yang setia kepada kita. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sahabat. Kemudian sahabat di zaman Rasul ini adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada penerus setelah Rasulullah yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya khalifah atau artinya pemimpin. Kemudian ar-rasyidin artinya yang diberi petunjuk atau yang cerdas. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan 4 sahabat Rasul tadi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Baiklah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah salah seorang khalifah yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Nama Abu Bakar itu diberikan oleh Rasulullah sendiri. Karena apa? Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama, orang yang paling cepat masuk Islam. Kemudian nama As-Siddiq itu diberikan oleh Rasulullah karena Abu Bakar itu selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Jasa Abu Bakar di masa pemerintahannya yaitu mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal adalah suatu lembaga pemerintahan untuk mengurusi kas dan keuangan negara. Abu Bakar itu memimpin pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar termasuk khalifah yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Pernah suatu ketika Abu Bakar bertemu dengan seorang wanita kampung yang bernama Unaisar. Unaisar bertanya kepada Khalifah Abu Bakar,
"Wahai Abu Bakar, apakah engkau mau membantuku memerah susu kambing sebelum engkau menjadi khalifah?" Lantas Abu Bakar menjawab, "Baiklah, wahai Unaisar, saya akan membantumu memerah susu kambing seperti aku sebelum menjadi khalifah." Begitulah anak-anakku sekalian, Khalifah Abu Bakar sangat peduli kepada rakyatnya. Nah, yang kedua, Bapak akan menjelaskan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini memiliki nama lengkap Umar bin Khattab. Sekarang Bapak akan menjelaskan Khalifah yang ketiga. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah seorang yang sangat kaya dan juga dermawan. Khalifah Utsman bin Affan ini memerintah selama 12 tahun, dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Bukti kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan yaitu pernah ketika di masa Khalifah Abu Bakar, Utsman bin Affan mengirimkan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk menolong atau untuk membantu rakyat pada saat itu yang terkena musim kering. Kemudian jasa Utsman bin Affan yang sampai saat ini kita rasakan yaitu Utsman bin Affan pernah melakukan kodifikasi. Kodifikasi itu artinya pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Karena Utsman bin Affan khawatir ke depannya Al-Quran akan berbeda-beda. Sehingga Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim penyusunan dan pembukuan Al-Quran yang diketuai langsung oleh Zaid bin Thabit dengan anggotanya yaitu Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Harith. Panitia tersebut menyalin ulang kitab Al-Quran dan dibukukan yang disebut dengan mushaf. Kemudian mushaf itu diperbanyak sebanyak 4 eksemplar. Kemudian yang satu disimpan di kota Madinah yang disebut dengan mushaf Al-Imam. Kemudian 4 mushaf yang lainnya disimpan di Mekah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Yang keempat, Bapak akan menjelaskan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu yang keempat. Ali bin Abi Thalib merupakan seorang yang sangat pemberani. Keberaniannya itu ditunjukkan ketika Ali harus menggantikan tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada saat itu Ali bin Abi Thalib ketika akan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kamar tidurnya, di luar rumahnya banyak pemuda-pemuda Quraisy yang akan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib memimpin pada tahun 656 sampai 661. Jasa Ali bin Abi Thalib yaitu beliau mendirikan madrasah-madrasah untuk kepentingan sekolah. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang sangat peduli terhadap pendidikan. Beliau mendirikan madrasah-madrasah untuk kepentingan pendidikan. Ali bin Abi Thalib membangun pemerintahan di Kufah. Kufah adalah suatu kota yang dijadikan untuk pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan
yang dikembangkan pada saat itu. Pertama ilmu nahwu, kemudian ilmu tafsir, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menyimak materi Khulafaur Rasyidin kan? Nah, Bapak sekarang akan menyimpulkan. Khulafaur Rasyidin itu pemerintahan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagai tugasnya kalian bisa lihat yang ada di layar. Kemudian kalian tulis dan kerjakan. Kemudian tugasnya dikumpulkan pada guru PAI masing-masing. Anak-anakku tetap di rumah saja, cuci tangan setelah beraktivitas, kemudian jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga lingkungan agar kita terhindar dari wabah yang sedang melanda saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.